Hai semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan berkuasa menepati janjinya. Allah yang berjanji bahwa Dia akan datang ke dunia menjelma dalam wujud manusia. Dia berkuasa menepati janjinya meskipun dalam sepanjang sejarah setan bekerja di balik orang-orang tertentu untuk menggagalkan janji Tuhan ini. Contohnya ketika orang Ibrani diperbudak di Mesir 400-an tahun lamanya, Firaun pernah memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki orang-orang Ibrani. Tetapi kita lihat itu gagal. Lalu Alkitab menceritakan kepada kita di antara orang-orang Ibrani itu siapa yang dipilih Tuhan? Daud. Tuhan berjanji Dia akan datang ke dunia melalui garis keturunan Daud. Kepada sahabatnya ini, Daud, Allah pernah berkata bahwa Dia akan meneguhkan tahta kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Sang Juru Selamat yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat di belakang seorang wanita yang bernama Atalia, setan lagi-lagi berusaha menggagalkan rencana Allah, tetapi dia gagal lagi. 2 Tawarikh 23:13 dikatakan, lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, khianat, khianat. Siapakah Atalia ini? Atalia ini menantu Yosafat. Yosafat ini seorang raja Yahudi keturunan Daud. Rupa-rupanya Yosafat ini mengambil menantu yang salah. Atalia ini putri dari pasangan raja Ahab dan Isabel yang terkenal jahat dan membenci Tuhan dan umatnya. Apa yang terjadi ketika suaminya Atalia ini mati, anaknya Ahazia menggantikan raja. Yosafat sudah mati ya. Terus kemudian Atalia berkhianat kepada Tuhan, berkhianat kepada orang-orang Yahudi. Dia membunuhi semua keturunan Raja Daud. Tapi Tuhan gak bisa dikalahkan. Tuhan menggerakkan hati seorang yang menyembunyikan satu keturunan raja, yaitu yang bernama Yoas. Dan Yoaslah yang pada saat ini kita lihat dalam ayat yang kita baca dilantik menjadi raja. Tetapi Atalia berkata, khianat, khianat. Siapa yang berkhianat? Dia yang berkhianat. Orang yang berkhianat berteriak menuduh orang lain berkhianat. Kita melihat Tuhan berkuasa menepati janjinya. Daudnya sudah mati lama, Yosafat sudah mati lama. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Dia menepati janjinya. Dia berkuasa menepati janjinya. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau Tuhan menjanjikan sesuatu di dalam Alkitab untuk kita, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Untuk membawa umatnya tinggal di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Yang sudah mati terlebih dahulu akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang masih hidup sekejap mata, kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan yang menjanjikan ini. Dia yang sudah mengalahkan maut. Dia yang disalib, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Dia setia dan Dia berkuasa menepati janjinya. Oleh karena itu, kalau ada janji-janji yang lain yang ada dalam Alkitab diwahyukan kepada kita, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Allah yang menjanjikannya setia dan berkuasa.